Cek. Suwarga durung weruh, neraka durung wano. Wong donya sing kuwaro, uripku aja duwe unsur. Ripang bumi, ripang nyawa, ana bejo, ana cilaka, ana urip, ana mati. Berjel mijil woheng rati. Tes. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka peringatan Haul Gus Dur, yang mana pada sore kali ini kita memperingatinya dengan bedah buku tentang Gus Dur. Nanti malam dilanjutkan dengan penampilan seni, kemudian juga ada tahlil bersama, kemudian juga ada forum sarasehan yang membahas terkait pemikiran Gus Dur. Nah, pada sore hari ini buku yang kita akan bahas bersama adalah buku karya Nur Kholik Ridwan. Saya ngerti beliau itu di langgar.co. Nah, cuma saya baru tahu kalau beliau nulis buku tentang Gus Dur. Nama Nur Kholik Ridwan juga sudah cukup melejit, khususnya di bidang kebudayaan Jawa. Tapi pada saat ini, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bukunya Pak Nur Kholik Ridwan tentang ajaran-ajaran Gus Dur, 9 nilai utama Gus Dur. Pada tahun lalu kebetulan saya berkesempatan menjadi moderator pada acara yang sama. Saat itu saya menyampaikan mukadimah bahwa Gus Dur itu manusia multidimensional. Dia sebagai politikus pernah menjabat sebagai Ketua Umum PKB, kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebagai kiai sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi ya, karena beliau adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian sebagai seniman, beliau juga pernah menjabat Ketua Dewan Kebudayaan. Kemudian sebagai budayawan juga kiprahnya tidak sedikit di bidang kebudayaan. Tapi kali ini kita mencoba membedah pikiran-pikiran Gus Dur, yang mana pikiran-pikiran tersebut merupakan intisari daripada sosok manusia Gus Dur itu sendiri, sosok tokoh kemanusiaan di negara kita hari ini. Mungkin langsung saja kepada Bapak Muhammad Zainal Abidin. Beliau adalah seorang dosen di UIT, Pak, yang akan membahas buku dari karya Nur Kholik Ridwan. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. Wabil ittifa wal ittisar, langsung saja yang terhormat Pak Sunarno dan seluruh pimpinan dari Yayasan Ramadhani. Baik, semoga beliau selalu diberikan kesehatan ya. Allahumma amin. Langsung saja, baik. Jadi ini diminta dadakan ya. Aslinya kemarin diberikan kabar, katanya Mbak Alisa Wahid ya yang mau datang, dan kebetulan beliau meminta saya untuk membacakan buku gitu ya. Membacakan buku. Jadi semoga saya tidak menjadi badal golat gitu ya, badal yang salah.
Ya di sini nanti saya hanya akan menyampaikan buku yang saya baca. Nanti semuanya saja boleh berbicara, boleh berpendapat, boleh bertanya, boleh menjawab. Baik, tentu sebelumnya saya dengar forum ini ya, Berani Goblok, itu sangat tertarik sekali gitu ya. Pertama, saya ingat betul ya, semboyan dari guru saya, dari Gus Reza, bahwasanya al-insan itu aduwwu min jahlih gitu ya. Manusia itu adalah musuh dari ketidaktahuannya, kebodohannya. Jadi sebelum kita melawan, sebelum kita bertindak, sebelum kita melangkah suatu proses, ya kita harus lawan dulu kebodohan kita, lawan dulu apa sesuatu yang kita tidak ketahui gitu ya. Kemudian ternyata di Ihya pun juga sama. Imam Ghazali itu menyampaikan bahwasannya ada 4 kriteria seseorang. Yang pertama ada rajulun yadri wa yadri fahuwa yadri. Seseorang yang berilmu dan tahu bahwasanya dia itu mengetahui. Yang satu lagi itu ada rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada seseorang yang berilmu tapi dia tidak tahu bahwasanya dirinya itu berilmu. Terus seseorang yang ketiga itu adalah orang yang rajulun la yadri wa yadri annahu yadri. Jadi seseorang itu tidak tahu, tapi dia tahu atas ketidaktahuannya. Itu masih berpotensi untuk mau belajar gitu ya. Karena dia tahu bahwasanya dia itu tidak tahu. Yang paling bahaya itu yang terakhir, yang 4, yaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi seseorang yang sudah tidak berilmu, dia tidak tahu bahwasanya dia itu tidak tahu juga. Ini potensi hidayah datang itu sangat tipis sekali gitu. Kalau dia tahu bahwasanya tahu, itu masih potensi untuk belajar dan mengetahui ketidaktahuannya. Makanya konsep berani goblok itu saya sangat sepakat sekali ya. Dengan kita mengakui bahwasanya diri kita tidak tahu, kita mau belajar untuk membenahi. Karena ya selagi kita masih mau belajar, kita masih disebut orang yang pintar. Tapi kalau kita sudah merasa pintar, mulai saat itu kita benar-benar bodoh gitu ya. Oke, baik, langsung saja. Tadi waktunya 1 jam aja ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membuka, bukan membedah. Kalau membedah itu biar Kang Holik aja. Saya juga kenal Kang Holik gitu. Jadi saya sebagai pembaca hanya menyampaikan apa yang tak baca. Kemudian kebetulan tadi malam saya juga ngeringkes beberapa gerpean ini ya, buat coretan. Jadi buku ajaran Gus Dur, yaitu Syarah 9 Nilai Utama Gus Dur, ini saya ketahui di pelatihan Gus Durian itu ada satu modul, di dalamnya itu ada termaktub 9 nilai itu. Ya hanya nilai-nilai saja, hanya deskripsi saja. Kemudian tertarik itu dengan adanya bukunya Kang Holik ini. Ini tidak kitab ya, buku tapi disarahi. Jadi dari hasil dari kristalisasi pemikiran Gus Dur itu tadi menghasilkan 9 itu disarahi, dijelaskan. Dan mungkin kalau ada pemikir Gus Dur bisa dihasiai nih. Jadi dari sarah itu dijelaskan lagi. Baik, tadi Mas Sirot ini juga menyampaikan tentang Kang Holik ya. Jadi kebetulan dulu saya sebelum di Kediri juga berproses di Jogja, di Sleman, di Sunan Pandanaran. Dan kebetulan Kang Holik ini juga dosen di Staispa. Dosen di Staispa, beliau ini dosen Aswaja dan Torekop. Jadi Kang Holik ini lahir di Banyuwangi tapi berprosesnya di IAIN Sunan Kalijaga, belum UIN tapi masih IAIN Sunan Kalijaga. Beliau pendiri Jamaah NU Jogja di Koperasi Bumi Aswaja sama Jamiyah Nahdiyah Mataram.
Dan beliau juga mendirikan Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai, penggiat forum dari Gus Durian, terus komunitas tanah air juga, dan sempat di Elkis Jogja. Nah, ini tidak asing ya dengan kata Elkis ya. Jadi di dalam bukunya untuk memahami beliau, Gus Dur, ini beliau tidak adanya saja, ini masih memberikan manfaat ya. Jadi sampai sekarang untuk mengamati makom Gus Dur sepi itu hal mustahil kayaknya. Maksudnya tidak adanya Gus Dur aja masih memberikan kebermanfaatan, baik dari akademis, ekonomi, dan yang lain. Memberikan kebermanfaatan di sekelilingnya. Banyak penjual-penjual di sekitar makom itu yang meraih keberkahan dari makbarah Gus Dur itu sendiri. Terus untuk memahami Gus Dur itu tanpa melihat proses yang dinamis itu hal yang mustahil. Jadi melihat Gus Dur sesuatu yang jadi tanpa melihat latar belakangnya yaitu ya susah. Harus ketahui bahwasanya Gus Dur itu ya dibesarkan di pondok pesantren, santri tulen, kemudian mau dan mampu berdialektika dengan sosial. Di dunia sosial biasanya kan ketika santri zaman dahulu itu lebih rodok sensi ilmu-ilmu yang kiri gitu ya. Bahkan dulu di pondok saya itu ketika belajar filsafat, bahkan setelah saya pelatihan epistem, ojo cerak-cerak zen gitu ya. Engkau awakmu garai gak sholat ya. Garai gak gini. Sampai dulu dijuluki putune Sokrates gitu ya. Ojo cerak-cerak zen garai gak jamaah gitu ya. Sampai sensinya sama ilmu-ilmu seperti itu. Nah, Gus Dur dan orang tuanya dan sekelilingnya ternyata menerima. Beliau di pesantren juga menerima ilmu-ilmu bisa dikatakan kiri juga. Dan Gus Dur dan pemikirannya itu adalah medan proses dialektika yang dinamis ya. Tidak, dan jalan hidupnya Gus Dur itu di jalan perjuangan. Ketika di pondok itu hanya ada mujahadah, istaghfirullahaladzim dan yang lain, Gus Dur ternyata mujahadahnya, perjuangannya pun juga di perjuangan sosial juga. Oke. Kemudian ketika membahas tentang tadi bukunya Kang Holik tadi, Kang Holik ternyata sekarang aktif di Pondok Kali Opak, pondoknya Kiai Jadul. Kebetulan teman saya masih ada di sana dan dulu sempat satu majelis juga. Dan di bukunya Kang Holik itu ada elemen-elemen penting sebelum ke 9 nilai itu ada 8 elemen penting di dalam pemikiran Gus Dur gitu ya. Yang pertama yaitu sosok Gus Dur itu tetap berpijak pada tradisi. Tradisinya ya tidak bisa terlepas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, pesantren, masyarakat Indonesia tentunya. Nah, walaupun beliau mengkaji pemikiran-pemikiran Barat, tetapi beliau tetap megang kulturnya, tradisinya. Jadi tidak bebas yang lepas, tidak. Jadi tetap berpegang pada tradisi kepesantrenan. Kemudian ada dinamisasi, islahiyah. Jadi pemikiran beliau itu dinamis ya, tidak nerimo, qanaah dan yang lain tidak. Memiliki tradisi berdialektika dengan zaman yang yang muncul. Jadi kalau di kita itu pakai prinsip al-muhafadzatu ala qadri sholeh, al-ahdu bijadidil aslah. Tetap berpegang pada tradisi yang lama, tradisi pondok pesantren yang mengakar, kemudian ketika ada pembaruan tetap diambil. Kemudian yang ketiga ada emansipasi sosial, yaitu beliau dengan kemampuan beliau, dengan powernya beliau, itu tetap memperhatikan dan membela kaum-kaum yang lemah, kaum-kaum mustad'afin gitu ya. Baik kaum yang lemah, kaum yang dilemahkan, dan yang dimarginalkan. Kadang kan ada emang lemah yang secara hakiki, ada yang memang
dilemahkan, itu beliau membela kaum-kaum seperti itu. Kemudian sebagai manusia yang tanggung jawab, responsibility terhadap dunia dan akhirat, yaitu membela makhluk Allah. Jadi membela manusia ya, karena manusia itu makhluk Tuhan gitu ya. Terus ada nir kekerasan. Jadi cara beremansipasi itu bukan dengan pakai kekerasan, bukan begitu. Konsep amar ma'ruf itu juga pakai ma'ruf, bukan amal ma'ruf bil mungkar, nggak bisa. Kita menyerukan kebaikan dengan keburukan itu sesuatu yang tidak bisa. Oke? Jadi tidak bisa pakai kekerasan, tidak bisa. Seperti di Quran, udkhulu fi silmi kafah. Silmi dari Islam itu dari kata assalam, perdamaian. Ya, kita menyampaikan, kita mengajak, dan yang lain tetap harus dengan pakai cara yang baik gitu ya. Terus adanya keragaman. Nah, keragaman di sini itu compatible dengan demokrasi. Ya. Karena perbedaan, keragaman itu tidak bisa diprotes gitu ya. Karena perbedaan itu sunatullah. Ketika kita tidak menerima perbedaan, berarti kita juga tidak menerima sunatullah. Gitu. Kalau di Qur'annya inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu itu. Jadi Tuhan menciptakan manusia baik bersuku-suku, berbudaya, berbangsa-bangsa itu untuk saling mengenal untuk saling memahami untuk bersikap. Oke. Terus ada persaudaraan. Untuk mewujudkan keragaman kelompok itu harus adanya persaudaraan. Susah ketika kita mau menyeragamkan. Tanpa adanya persaudaraan itu susah. Tanpa ada satu tujuan yang jelas itu susah. Jadi harus ada persaudaraan. Terus ada kepentingan bangsa, kemudian spiritual. Oke. Kita masuk ke buku. Kenapa tersusun 9 nilai-nilai dasar utama dari Gus Dur, ajaran Gus Dur. Ya ini ketika di kelas Gus Durian itu dapat modul, itu hanya definisi saja ke-9 nilai itu, dan kemudian ternyata disarahi oleh Kang Holek. Jadilah buku ini. Nah, nilai tersebut itu tidak tiba-tiba ada, tidak. Jadi asbabul wurudnya, latar belakangnya, itu nilai tersebut itu dirumuskan melalui proses diskusi keluarganya Gus Dur di Ciganjur, melalui Yayasan Bani Abdurrahmat Wahid Institute, dan Puan Amal Hayati dalam acara simposium kristalisasi prinsip pemikiran Gus Dur. Jadi ini dilakukan pada tanggal 16 sampai 18 November 2010, berarti tepat kurang lebihnya setahun ya setelah beliau kapundut. Jadi Gus Dur kapundut kan tanggal 30 Desember ya. 30 Desember 2009. Tepat di tahun 2010 pada November 10 itu diadakan simposium ini. Jadi teringat dulu pernah juga di Jombang itu ada acara aktualisasi pemikiran Hasyim Asy'ari. Masih ingat sekali. Dulu membahas pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari dulu ketika di Jombang, di Tebu Ireng. Itu didatangkan tokoh keluarga, didatangkan Gus Solah. Terus kemudian untuk membahas tatanan negara, kebangsaan, dan yang lain itu juga mendatangkan Prof. Mahfud MD. Kemudian untuk di bidang agamanya itu didatangkan juga Kiai Afifuddin Muhajir. Kemudian untuk sama-sama mengundang juga ini Buya Syafi'i Ma'arif dari Muhammadiyah pada saat itu. Jadi keempat pemateri itu melihat Mbah Hasyim Asy'ari dari berbagai perspektif. Nah, pada acara simposium ini merumuskan nilai-nilai ini, ternyata juga pesertanya dari
sahabat-sahabat dekatnya Gus Dur. Salah satunya ada Gus Mus, ada Pak Johan Effendi yang dipandu oleh Ketua Lesbumi, Ketua Lesbumi Pak Sastro, dan para pakar lainnya. Kalau di Jawa Timur itu ada Pak Agus Sunyoto juga ikut merumuskan pemikiran-pemikiran beliau. Ada akademisi juga Mas Inung, Pak Zainul Hamdi, itu juga ikut merumuskan itu. Dan dibuat perkomisi ya. Jadi di acara itu dibuat perkomisi itu untuk menyampaikan, mengisi tabel-tabel watak, sifat, sikap dan nilai-nilai Gus Dur itu. Kemudian baru bisa dirumuskan 9 nilai itu. 9 nilai itu yaitu ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, persaudaraan, kesederhanaan, kemudian ada kesatriaan dan kearifan lokal. Oke, coba kita nanti breakdown satu-satu ya, kita pelajari satu-satu. Nilai yang pertama yaitu nilai ketauhidan gitu ya. Itu memang nilai yang sangat integral gitu ya. Memang ketauhidan itu bersumber ya dari keimanan semua makhluk. Keimanan kepada Allah didapatkannya. Jadi ketauhidan, kita iman terhadap Allah itu tidak cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah, tidak cukup dengan ucapan saja, tapi juga dengan tindakan. Kita iman terhadap, analoginya gini, kita iman terhadap Tuhan, tapi kok ajaannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya kita terjal semua. Nah, kita iman di ucapan saja kalau kayak gitu. Makanya di dalam buku ini tauhid itu tidak hanya didapatkan melalui ucapan saja, tidak dihafalkan saja, tapi juga disaksikan, disingkapkan. Dan ketauhidan itu menghujam kesadaran. Jadi memang harus mengharuskan kesadaran kita untuk memang bertauhid ya. Bahwasanya Tuhan itu segala sumber, segala semuanya. Oke. Jadi syahadat yang dibacakan di setiap sholat itu tidak hanya diucapkan, dibacakan saja, tapi memang juga harus dipahami bahwasanya Tuhanlah itu yang maha berkuasa. Jadi jangan sampai kita sesama makhluknya, kita sesama ciptaannya kok merasa lebih unggul gitu ya. Analoginya gini, ketika kita memang benar-benar bertauhid ya, mengakui, mengimani bahwasanya Tuhanlah yang maha berkuasa, kok kita ikut-ikut merasa berkuasa, ya berarti kita daftar menjadi Tuhan sani aja kayak gitu. Gak bisa. Jadi kok memang seseorang mengaku bertauhid kok dia seenaknya sendiri merendahkan yang lain, ya dia belum bertauhid secara seluruhnya. Kemudian Tuhan itu dipenuhi rasa cinta terhadap makhluknya. Jadi seharusnya kita sebagai makhluknya itu bersikap begitu juga terhadap makhluknya. Oke? Karena kita merendahkan ciptaan Tuhan, berarti kita juga merendahkan penciptanya. Konsep dasarnya gitu. Ketika kita merendahkan ciptaannya, berarti kita juga merendahkan penciptanya. Maka kita harus saling menebar kasih sayang terhadap ciptaannya. Dengan cara apa? Di dalam buku itu menyebarkan ada silaturahmi, menyebarkan ilmu. Kalau Gus Dur itu tetap menghibur, menyenangkan dengan leluconnya. Terus mudah memaafkan, ada memuliakan tamu, membantu yang didolimi siapapun itu. Jadi jangan membantu hanya karena seseorang yang dibantu itu dekat dengan kita, jangan. Oke. Kemudian cara kita dekat dengan Tuhan itu banyak caranya. Salah satunya yaitu dengan suluk gitu ya, ketika di Jawa. Penempuh jalan ilahi. Jadi ada jalan sosial, ada jalan ilahi. Dan kemudian untuk bertauhid itu membutuhkan kesadaran ya.
membutuhkan kesadaran. Jadi tidak hanya ada tuntutan belajar sholat, terus belajar menghafalkan syahadat, terus tidak hanya cukup dengan kita hafal asyhadu alla ilaha illallah, tidak. Tapi kita harus memahami betul bahwasanya memang Tuhan itu segalanya. Dari kesadaran itu bahwasanya Allah maha segalanya, hasil dari suluk pendekatan kita terhadap Tuhan, maka akan tercipta hasilnya kecintaan kita terhadap Tuhan. Jadi kesadaran pun juga tidak ujuk-ujuk bisa, tidak. Jadi tetap melalui proses. Jadi melalui kecintaan kita terhadap Allah, kemudian yang masuk kepada diri sendiri baru menimbulkan kesadaran itu. Oke. Jadi nilai ideal ketika bicara tentang Gus Dur yaitu gerak, sikap, interaksi, dan teladan itu menjadi perjuangan gerakan kita terhadap masyarakat. Dan Gus Dur itu tidak nyaman ketika ada lembaga birokrasi agama yang tidak memperhatikan masyarakatnya. Di sana itu tidak memperhatikan kesetaraan, keadilan, dan yang lain. Itu bukti bahwasanya ya Gus Dur dengan pemahaman dan ketauhidannya itu membela orang-orang yang lemah. Kemudian nilai yang kedua itu kemanusiaan. Memasuki kemanusiaan, yaitu nilai kemanusiaan ini bersumber pada pandangan ketauhidan. Jadi tidak tadi bahas ketauhidan. Nah, kemanusiaan ini juga bersumber dari ketauhidan itu. Bahwasanya ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling sempurna, yang bisa dipercaya ya manusia. Karena apa? Karena makhluk yang paling sempurna yaitu manusia dibanding yang lain. Yang paling sempurna. Seperti di dalam mantek ya, manusia itu hayawan natikun ya. Hewan yang diberikan akal. Akal itu yang nanti diberikan mandat diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memakmurkan bumi karena kemuliaan itu. Maka dengan dianggap ciptaan yang paling mulia dan dipercaya, maka tidak seharusnya kita itu seenaknya sendiri terhadap ciptaan yang paling mulia ini, ciptaan Tuhan yang paling mulia ini, gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya, memang di dalam keragaman manusia itu beragam ya, berbeda-beda. Tadi juga sudah disampaikan, perbedaan adalah sunatullah, tidak bisa diprotes. Ketika kita memprotes sunatullah berarti kita juga menentang itu. Oke. Kemudian disampaikan juga manusia itu cerminan dari Tuhan ya, cerminan dari Tuhan. Sifat kasih sayang Allah itu harus ada pada manusia. Jadi kemuliaan pun juga harus dihargai, dihormati. Karena diberikan kemuliaan, maka diberikan mandat. Diberikan mandat untuk mengelola alam semesta ini. Siapapun itu, siapapun yang bisa, yang mampu untuk mengelola ya dia diberikan mandat. Oke. Memuliakan ciptaannya. Ini artinya memuliakan ciptaan sama saja dengan memuliakan ciptaannya. Jadi ketika dikaidah ridho syai' yatawalladu minhu ya. Kita ridho terhadap sesuatu, maka kita iman terhadap Allah, berarti kita harus iman juga terhadap ketetapannya. Kita pun harus juga tetap iman juga terhadap ciptaannya. Oke. Nah,